Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kebetulan Mas Yulianto meminta saya untuk menyampaikan sedikit hal tentang ilmu agama Islam, tentang ilmu kehidupan. Yang kebetulan saya ingat adalah doa Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 29. Nah, doa ini saya yakin sangat penting untuk kita bersama-sama, karena manusia siapapun ya sudah barang tentu ada pengecualian. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, memang beliau beda dengan kita pada umumnya. Nah, kita pada umumnya, manusia pada umumnya itu sifatnya dhaif, lemah dalam segala hal gitu. Sehingga apa yang akan terjadi pada seminggu yang akan datang sangat sulit kita memprediksi dengan tepat. Jangankan seminggu, sehari pun juga kita kesulitan. Sedetik pun kita mau ngapain, kita juga tidak akan tahu pasti. Nah, untuk itu pada ayat-ayat yang lain, seandainya kita berjanji, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan insya Allah, seandainya Allah mengizinkan. Nah, kembali kepada peranan dari doa tadi, bahwa segala sesuatu itu bisa ada barokahnya, tetapi juga tidak ada barokahnya. Jadi katakanlah misalnya seseorang kaya raya gitu ya, tapi justru karena kekayaan yang berlimpah-limpah itu, dia lantas lupa kepada Allah. Dia banyak melanggar perintah-perintah Allah, jauh dari Allah. Nah, maka harta yang dia miliki itu tidak berbarokah. Rumah tidak berbarokah juga bisa. Boleh jadi secara fisik bangunannya bagus, luas, tapi dirasa sempit oleh sang penghuni. Karena apa? Karena tidak ada barokahnya. Efek ekses dari tidak ada barokah sebuah rumah tangga, boleh jadi tidak ada kedamaian di rumah itu. Dengan istrinya juga tidak nyaman, dengan anak-anaknya juga tidak nyaman, bahkan boleh jadi anak-anaknya malah jadi nakal semua. Nah, itu karena harta atau rumah yang ada di situ tidak berbarokah. Maka doa tadi menjadi sangat penting sekali. Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami selalu di tempat yang penuh barokah atau berlimpah-limpah barokah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan. Ini nanti termasuk juga bekerja di mana misalnya. Nah, kerja pun juga ada kerja yang berbarokah dan ada yang tidak berbarokah. Boleh jadi ada sebuah pekerjaan, duitnya barangkali banyak bayarannya, tetapi tidak bisa sholat awal waktu misalnya. Bahkan ada sebuah tempat kerja yang cukup menyenangkan dari sisi fisikly, dari sisi keuangan, tapi tidak boleh sholat Jum'ah misalnya. Nah, padahal tidak sholat Jum'ah 3 kali, itu sudah kualifikasinya setahu saya munafik begitu. Nah, untuk itulah maka tempat kerja pun juga nanti akan menjadi
berbarokah atau tidak berbarokah. Kemudian selain itu, di samping masalah pekerjaan, juga masalah suami atau beristri, pasangan hidup. Jadi pasangan hidup yang akan diperoleh itu juga akan mendatangkan barokah atau tidak mendatangkan barokah. Maka pengertian di situ, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, boleh istri, boleh suami, yang berlimpah barokah. Anak pun juga menjadi ujian hidup semua manusia, anak. Nah, anak juga bisa membuat kehidupan ini berbarokah dan tidak berbarokah. Nah, untuk itulah para filsafan yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang sangat penting sekali, kita berdoa kepada Allah dengan doa surat Al-Mu'minun ayat 29. Kemudian bisa kita lengkapi lagi dengan doa yang sudah biasa kita baca, Allahumma arinil haqqa haqqa waryuknit tiba'ah wa arinil batila batila waryuknit istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang jelas kebenarannya dan berilah kekuatan melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kesalahannya, benar-benar salah, dan berilah kekuatan untuk meninggalkannya. Nah, dua doa ini seandainya kita pintakan betul kepada Allah, maka mudah-mudahan kehidupan kita akan selamat kita di dunia dan juga di akhirat, dan menyenangkan diri sendiri maupun menyenangkan orang lain. Karena apa? Kita tahu posisi gitu ya. Apa yang sedang kita kerjakan ini sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil. Itu pada posisi tertentu nanti kesulitan kita untuk membedakan. Tapi karena kita sudah terbiasa memohon petunjuk kepada Allah, jelas kalau surat Al-Mu'minun ayat 29 dibaca, kemudian Allahumma arinil haqqa haqqa juga dibaca, sebelumnya mesti sholat 5 waktu mesti sudah dikerjakan gitu. Sebab ya doa ini jadi tidak berarti sama sekali ketika kita tidak melaksanakan sholat. Nah, lantas ada hal yang besar nanti di surat Al-Baqarah 45 dan surat Al-Baqarah sekitar ayat 155, wasta'inu bisobri wasolah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, jadi sholat sudah pasti dikerjakan, sabar juga meskipun pakai proses gitu ya tetap pasti dikerjakan. Nah, kemudian tema yang agak kecil dari saat ini adalah doa surat Al-Mu'minun 29 sama doa di hadis itu ya, Allahumma arinil haqqa haqqa dan seterusnya. Maka kombinasi dari doa ini, insya Allah pada Allahumma arinil haqqa haqqa tadi, kita insya Allah akan diberitahu sama Allah, ini hak, nah, ini batil gitu. Kemudian sama Allah diberi kekuatan untuk melaksanakan. Dan ketika batil, diberitahu oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan kebatilan itu. Apa ada yang hak tapi kita kesulitan mengamalkan? Ya ada. Bahwa sholat berjamaah itu baik kan, ya kita tahu semuanya. Tapi saya kira kebanyakan orang tidak sholat berjamaah. Sholat subuh awal waktu di masjid, nah, ya. Itu pun juga sesuatu yang semua orang tahu kalau itu pasti baik. Tapi kan pengamalan kan pada dataran yang lain itu ya. Yang tahu ilmunya belum tentu mengamalkan dengan bagus. Maka Allahumma arinil haqqa haqqa jadi sangat penting sekali agar kita mendapat daya dan kekuatan dari Allah. Sebaliknya yang batil ya apa, ngerasani orang lain itu kita sudah sama-sama tahu kalau itu jelek. Tapi pada beberapa orang ngerasani hibah atau apalah namanya, itu dirasa jadi nikmat itu gitu. Nah, itu batil, tapi mau meninggalkan itu sulit gitu.
Nah, maka pada situasi kejiwaan yang semacam ini, doa tadi menjadi sangat penting. Nah, setelah kita mengamalkan yang hak itu kita kerjakan semaksimal mungkin, yang batil kita tinggalkan sekuat-kuatnya, mudah-mudahan nanti turun barokah di setiap tempat dan waktu. Nah, kemudian tadi kira-kira definisi barokah adalah sesuatu yang kita miliki itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Nah, itu barokah. Tapi kalau sesuatu yang kita miliki itu membuat kita jauh dari Allah, nah itu namanya tidak barokah. Maka untuk mendapatkan barokah itu kita harus berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Allah yang mengabulkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan lain sebagainya. Kemudian biar selanjutnya berbarokah, kebetulan azan, nah saya kira pada siang hari ini harus kita akhiri dan kita segera mendatangi seruan Allah untuk sholat di masjid. Kebetulan Mas Yulianto sedang berada di pesantren kami, di pesantren Al-Hikmah. Mudah-mudahan juga pesantren Al-Hikmah dilimpahi barokah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.